Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dodi Domba dari saungdomba.com. Kita hari ini bersama dengan Dan Helmi dari sahabatinspirasi.com. Seperti biasa, kita akan menceritakan mengenai kisah-kisah inspiratif sebagai wacana Anda dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga lebih termotivasi, lebih semangat dan lebih kuat dalam menghadapi berbagai macam masalah dalam hidup Anda. Nah, seperti biasa saya akan mengenalkan dulu siapa sih Dan Helmi. Mungkin Anda baru melihat video ini karena kita sudah menayangkan beberapa video sebelumnya. Dan Helmi ini adalah dulu pernah bekerja sebagai pimpinan cabang dari Darul Quran cabang Bogor. Beliau sekarang adalah pendiri dan founder dari Pondok Santri Penghafal Quran Darul Multazam, dan juga beliau sekarang adalah founder dari sahabatinspirasi.com. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda lagi, Den. Ya. Kita sudah membahas topik-topik keseharian kemarin. Ini keseharian yang lain lagi nih. Topiknya mungkin akan lebih mengena karena yang sedang dihadapi oleh teman-teman saat ini. Simpel pertanyaannya, mengapa berhijab? Apakah tren atau kebutuhan? Gitu. Ya. Ini agak menggelitik sebenarnya karena memang kita lihat perkembangan hijabers sekarang semakin pesat. Ya. Hijabers.com semakin banyak penjual online, semakin banyak pengguna jilbab atau hijabers ini yang ada di sekitar kita. Tetapi memang yang agak menarik adalah hijabers berkembang tetapi tidak diikuti dengan perubahan pola-pola. Mungkin kita bisa bilang mungkin hijabersnya terlalu modern tapi melupakan konsep utama daripada hijabers. Ini sebenarnya mungkin agak menarik nih. Gimana kalau menurut Dan Helmi sendiri melihat perkembangan keadaan sekarang ini? Iya. Nah, perkembangan itu diiringi dengan fashion ya. Dan fashion ini pun cenderung melanda dari kaum hawa. Betul. Dari para wanita. Karena saya juga agak bingung tadi, Dan, kalau misalnya hijabers melanda kaum hawa Adam gitu. Jadi Adam dengan hijabers mungkin agak tambahan gitu ya. Jadi banyak tuh, terutama kaum perempuan ini mengatakan kalau berjilbab juga harus ikutin tren dong, ya dikatakan kuno, ya boleh-boleh aja. Setuju banget pasti. Karena saking mau mengikuti mode yang nggak mau dihilangi, lalu dipadukanlah antara mode modern, ya modernisasi ini, cara berpakaian kaum non muslim, dipadukan dengan muslim. Jadi disitulah yang akhirnya menjadi rancu. Betul. Seperti misalkan perpaduannya wanita pekerja ya dengan fashionnya baju pekerja. Lalu dipadukan dengan berhijab ala muslim. Nah, hijabnya itu muslim, tertutupnya muslim, fashion modern kerjanya ketat dengan memperlihatkan lekuk tubuhnya. Tapi semuanya tertutup. Jadi kan perpaduan tuh, tertutup aurat kepala lehernya, tertutup aurat tangannya, lalu tertutup aurat betisnya dan pahanya, tetapi tertutup itu dengan memperlihatkan lekuk tubuh. Dan disinilah garis bawahnya bahwa berhijab itu bukan sekedar menutup bagian tubuh yang disebut aurat, tetapi juga tidak memperlihatkan bentuk tubuh aurat yang harusnya ditutup tadi. Oke. Jadi ada dua nih. Soalnya kadang-kadang kita cuma mikir di hijabers adalah pakai jilbab yang ada di kepala, rambut nggak kelihatan. Kadang-kadang konsepnya terlalu simpel kan. Saya sering pakai topi kupluk doang sama wall. Yang penting kan rambutnya kelihatan. Jadi yang wall itu kupinya ketutup, gitu kan? Ya udah, terus pakai baju yang telahnya segini, sambil gitu pakai yang rapi, tapi ini tetap kelihatan gitu. Dan ini seperti ini. Katanya rambut doang sama leher gitu kan. Akhirnya lehernya diumpet-umpet sama shawl. Iya, betul. Akhirnya kalau dilihat seperti itu, kayaknya rempong banget gitu. Betul. Ya udah, nih ada desain baru nih gitu, modern apa? Shawlnya diganti sama jilbab ubet-ubet namanya. Oh, ubet-ubet ya. Model baru ya? Iya,
pakai jilbab, jilbabnya kan panjang tuh, langsung dililit ke leher. Tadinya pakai shawl, itu perubahan mode tuh namanya, itu perkembangan fashion. Tapi sebenarnya itu bagus lah. Bagus ya. Jadi, tetapi lagi-lagi ketika jilbabnya diubat-ubat di lehernya untuk menutupi lehernya, katanya harus ditutupi, gitu. Rambut udah tertutup kan, dadanya juga. Tetapi mau nggak mau pasti dia terlihat. Betul. Karena tidak payudaranya. Betul. Nah, jadi kan pemahaman berhijab itu menutupi aurat dan menutupi bentuk yang termasuk lekuk tadi ya, aurat yang harus ditutup. Yaitu antara lain apa? Rambut, leher, dada, ya, pinggang, pantat, paha, betis. Nah itu dia. Betul. Jadi titik-titik itu tadi yang harus ditutup dan tidak diperlihatkan bentuknya, sehingga itu seperti lakukan gitu ya. Nah jadi yang bagaimana yang benar yang tutup. Apapun model jilbabnya, apapun fashionnya, apapun stylenya, asal menutupi unsur tadi, itulah berhijab. Itu berhijab. Oke. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa sebenarnya sering terlena dengan terlalu ikut fashion, tetapi standarnya terlupa gitu ya. Jadi standarnya terlupa bahwa sebenarnya yang dibilang dengan berhijab adalah menutup aurat, tapi bukan yang mungkin bisa digarisbawahi, bukan menutup rambut atau menutup leher, tetapi menutup aurat. Kalau nutup rambut pakai aja, menutup kepala misalnya, pakai aja helm. Betul. Aman kan? Selesai. Tapi nggak kelihatan mukanya. Aman lah. Kasihan juga. Aman sebatok kepalanya gitu. Kalau jatuh. Iya. Kalau kelihatan tinggal buka kacanya kan. Betul. Gitu. Tapi gimana pun kita appreciate ya Den ya. Artinya perkembangan fashion, perkembangan anak-anak muda ini menggunakan hijab, alhamdulillah. Di samping ada yang semakin pendek pakaiannya, ada juga yang semakin menutup pakaiannya. Itu alhamdulillah, dan kita menghargai teman-teman yang sudah menggunakan hijab. Tetapi ini adalah sharing untuk menjadi hijabers yang lebih baik mungkin ya, supaya tidak niatnya itu tertutup karena kurang pengetahuannya atau kurang sharing. Mungkin bisa menjadi sharing berikutnya. Jadi kita pun mesti harus tegas gitu. Kita nih yang muda-muda ini juga harus memulai bersikap, ya, katakan tidak pada budaya yang tidak benar, fashion yang tidak baik, style yang tidak syar'i, ya, sehingga ini akan timbul perkataan almarhum ulama terbesar mengatakan mau mengagamakan budaya apa memudayakan agama. Betul. Kayaknya ini udah. Karena memang cuma dibalik-balik tapi maknanya jadi jauh beda ya. Iya. Memudayakan agama atau mengagamakan budaya. Betul. Jadi kalau kita nggak bersikap dengan tegas, ajaran Islam itu akan punah. Betul. Siapa yang menjaganya kalau bukan kita dengan dalih daripada nggak ada, ya daripada nggak dijalani sama sekali. Betul. Dengan dalih-dalih seperti itulah ajaran Islam akan punah. Dan akhirnya anak keturunan kita pun mengikuti yang salah. Karena dia merasa bahwa yang kemarin udah benar gitu ya. Ibu gua sama bapak gue jalaninnya yang itu kok. Betul. Yang ibu lihat tiap hari itu kok. Jadi kembalilah kita bersikap dengan tegas. Hijab yang manakah yang benar? Ya, yang dua hal itu tadi, menutup aurat dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Di surat Al-Ahzab ayat 59 itu sudah sangat jelas. Dan dalam Quran itu Allah menegaskan, hai anak Adam, ya, tutuplah bagian tubuhmu, auratmu. Anak Hawa. Anak-anak Adam yang perempuan. Oh, anak-anak. Jadi kembali gitu ya. Para wanita untuk menutup auratmu dengan memakai hijab dan ulurkanlah hijabmu sampai ke bawah dada. Oke. Itu sudah jelas. Ada ya. Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat ke-59. Di situ kalau kita perhatikan bahwa udah nggak perlu diterangin lagi. Kalimatnya sudah sangat lugas. Ulurkanlah jilbabmu sampai ke bawah dada. Kalau yang namanya diubat-ubat di leher itu di bawah dada atau bukan? Tergantung mungkin cara pandangnya. Ya. Dadanya di mana gitu. Di mana? Kalau dadanya di leher ya mungkin. Mungkin benar kan ya. Lalu ya kan dada
iya pastilah ya namanya sudah keterangan orang-orang yang pakai jilbab itu memang yang pakai baju gitu kan. Nggak usah dijelaskan lagi kalau jilbab itu ulurannya itu sampai ke bawah dada sudah digantikan posisi uluran ke dada jilbab tadi itu oleh baju yang dipakainya. Ya nggak bisa juga. Betul. Itu sudah pasti pakai baju, gitu kan? Lalu Allah perintahkan ulurkanlah jilbabmu sampai ke bawah dada, kan? Berarti kalau diangkat diubet-ubet itu udah ada baju, berarti nggak ada yang diulurkan. Tidak menutupi. Tidak menutupi. Yang dimaksud adalah kain jilbab itu menutupi bawah dada. Lalu tidak memperlihatkan lekuk tubuhmu, ya. Jadi udah diulurin mungkin, ya dadanya sudah tertutup oleh jilbab sehingga payudaranya tidak terlihat bentuknya, ya. Lalu pinggangnya kelihatan dengan pakaian yang ketat, pakaiannya yang menutup tubuhnya. Kalau perempuan biasanya kan gitu tuh, apalagi kalau di tempat kerja dan sebagainya, bentuk tubuhnya di pinggang. Lalu pantatnya memakai yang ketat, yang span gitu ya. Sampai pakai rok memang pakai rok gitu kan, tapi roknya ketat. Itu pun saya lihat di banyak sekolahan yang seharusnya itu adalah dunia pendidikan. Nah, kita ini harus tegas di sini, di tayangan ini pun, bahwa banyak juga di dunia pendidikan di sekolah-sekolah, ya, yang memang berseragam guru-guru wanitanya, tetapi seragamnya itu menutup memperlihatkan lekuk tubuhnya si ibu guru ini. Harusnya dia sebagai teladan, ya. Harusnya dia teladan, ya. Lalu ini tugas juga dari pemimpin-pemimpin pendidikan kita, ya, termasuk kepala sekolah, termasuk pemerintah. Karena yang dilihat itu adalah seorang guru dilihat oleh anak-anak muridnya, kan? Dia adalah sebuah contoh yang akan ditiru sama anak muridnya. Dan ini kalau saya bilang sih, dia belum berhijab, dia belum berhijab, dia cuma menutupi badannya saja. Gitu. Dia cuma menutupkan bagian badannya saja. Dia belum berhijab karena belum memenuhi syaratnya berhijab. Oke. Gitu. Iya. Jadi memang hijab juga ada aturannya. Semua punya aturan main, ya, Den, ya. Jadi kalau memang mau berhijrah dari seorang yang tidak berhijab menjadi berhijab, ya jangan nanggung-nanggung gitu loh. Dan sekarang kita lihat kan lebih ke arah nanggung-nanggung gitu ya. Tapi bukan berarti juga kita tidak mengapresiasi, tapi harapan ini untuk menjadi lebih baik gitu ya, bahwa masih banyak kok fashion yang cantik-cantik, bagus-bagus. Ya, artinya ya mudah-mudahan dengan konsep pemikiran ini paling nggak ada ilmu satu bahwa hijab itu harus di bawah dada dan tidak menunjukkan lekuk tubuh. Ya, apapun fashionnya gitu loh. Tapi juga bukan berarti pakai daster dong. Ya, artinya kita juga harus berpikir fashion juga. Wah, ini kata Danielnya harus tidak menutup. Oh iya, saya cuma punyanya daster, Den, katanya gitu. Ke kampus pakai daster ya nggak menarik juga gitu. Nggak diajarin juga gitu, Den. Jadi paling nggak memang harus cerdas lah menyikapinya gitu ya, bahwa memang banyak fashion yang mungkin menarik, tetapi juga tidak menomorduakan arti sebenarnya dari seorang hijabers, ya. Ada juga malah berhijab karena waktu. Maksudnya apa tuh ya? Berhijab karena waktu. Ya, waktu ada laki-laki lain masuk. Gitu. Iya. Waktu mau keluar rumah. Benar, ada yang gitu tuh, betul ya. Berhijab karena waktu, karena waktu mau kuliah, betul. Karena waktu mau kerja diharuskan, karena waktu mau belanja ibu-ibu ke depan rumah. Jadi sama tukang sayur kan gak enak sama tetangga, gitu. Akhirnya pakai jilbabnya nggak nemu, masih pakai daster. Akhirnya nih keluar pintu rumah, ada horden ketemu, pakai horden di begini-begini. Bang, Iya. Betul. Pernah lihat. Jadi ala kadarnya, berarti ketutup dah gitu. Betul. Nah, jadi ada anduk gitu, cepet-cepet pakai anduk gitu ke depan ke tukang sayur gitu. Betul. Ya banyak lah yang mesti di istiqomahkan. Nah, ini diibadah istiqomahkan. Harus terus menerus menikahikan diri, ya, meyakinkan, nikah ini, nikah. Jadi meyakinkan. Jangan nanti calon nikah, yakin. Harus istiqomah menikahikan diri, ya, meyakinkan diri bahwa ini adalah perintah Rabb, perintah Tuhan, perintah Allah yang diperintah langsung olehnya di dalam Quran
untuk para wanita yang sudah balik wajib untuk berhijab. Dan ketika seorang wanita itu akan keluar rumah, dia sudah harus menyiapkan dirinya agar terhindar dari terbukanya aurat. Akan dilihat oleh laki-laki lain. Karena apa? Karena ketika keluar dari pintu rumah satu langkah, maka setan itu menghampiri dan menempel di seluruh tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya. Untuk apa? Untuk menggoda laki-laki lain melihat aurat-aurat yang diperlihatkan tadi. Oke, jadi kalau kita sebenarnya ngomong gitu loh, dan sejak kapan sih sebenarnya seorang wanita itu wajib berhijab? Sejak dia balik. Oh, sejak dia balik. Kalau perempuan itu berarti sejak mens ya. Sejak mens pertama ya. Karena sering banget kita juga melihat, ini ada alasan yang paling sering nggak tahu lah ya. Kenapa tidak berjilbab? Belum siap. Gitu loh, dan artinya mungkin dia bilang, saya belum siap, daripada saya hijab nanggung-nanggung, mendingan tunggu sampai kapan saya benar-benar merasa siap pakai hijab. Ini gimana menurut dia? Akhirnya keburu mati ya. Ya, dia juga mikir itu. Dia keburu mati ya. Padahal 1 detik ke depan itu kita tidak tahu apa sampai nyawa kita atau enggak. Apakah roh kita masih berada di badan kita atau enggak. Bahkan makanya kalimat seperti itu adalah kalimat yang mendahulukan Allah. Ya. Jadi kita harus lebih hati-hati dalam berucap seperti halnya tadi tuh. Para wanita mengatakan, saya belum siap, nanti kalau sudah siap baru saya memakai jilbab. Nah, itu namanya memberikan kekuatan lain, mempercayai kekuatan lain daripada kekuatan Allah. Apa? Kekuatan dirinya. Dia yakin bahwa bukan Tuhan yang mengendalikan nyawanya. Itu udah luar biasa tuh. Sombongnya. Sombongnya. Bahkan ketika dia bisa ngomong begitu, baru ngomong pun dia langsung bisa dicabut nyawanya, dia nggak ada kesempatan pakai hijab. Ya. Mudah-mudahan kaum wanita yang melihat ini kemudian nggak mengatakan itu lagi. Jadi setelah melihat tayangan ini nih, wah kalau gitu hari ini saya langsung sebelum siaran ini habis, saya harus sudah pakai jilbab. Jangan deh, takutnya nanti dilempar deh. Wah, harus dilempar sekarang 1 detik ya. Ini kan bahaya. Kita 1 detik depan gue mati ya, jadi kan harus pakai itu langsung dia pakai bahaya juga. Dan itu pelan-pelan juga itu ya. Dan tidak ada kata siap dan tidak siap, yang ada kata siap. Karena wajib. Ya, karena ketika Allah memerintahkan kita sebagai hambanya, saat itu dulu kita harus siap. Tidak ada kata nanti. Itulah adalah perintah. Ketika kita diperintahkan sama atasan kita, begitu siapnya kita. Dibela-belain sampai nggak pulang ke rumah. Tetapi kita diperintah oleh yang maha kuasa yang menciptakan kita bilang nanti tunggu saya siap ya. Kalau sudah jelas di surat Al-Ahzab ayat 59 Allah perintahkan untuk berhijab. Lalu di hadis riwayat Tirmizi itu dikatakan sesungguhnya wanita itu adalah aurat, maka tutupilah auratmu. Nah, itu udah jelas lagi. Jadi ketika laki-laki lain melihat auratnya wanita, maka selama itulah sekian detik sampai dengan selesai dilihatnya, maka dosa-dosanya keluar. Ya, dosa-dosanya itu maksudnya timbul untuk si wanita itu dan yang melihatnya. Jadi berapa banyak laki-laki yang melihat kalau keluar rumah? Jadi yang dosa laki-lakinya atau perempuannya ini? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. Jadi kalau bagi laki-laki harus jalan tutup mata gitu ya? Karena semua nggak berjilbab ini. Ya. Gimana deh? Menariknya gitu kan? Melihat dengan rasa birahi. Oh, oke. Laki-laki itu. Dan perempuan ini selama dia dilihat oleh orang lain tidak memakai aurat, tidak menutup auratnya, selama itu pula dia berdosa. Walaupun tidak menyebabkan birahi. Iya. Oh, oke. Nah, yang menarik lagi nih Dan, bahwa sebenarnya berhijab itu sebatas mana sih? Dalam arti gini, kalau misalnya di rumah nih, saya sama misalnya Daniel ini sama istri, gitu ya, istri lagi pakai jilbab, tiba-tiba datang paman, apakah itu juga si paman harus ditemui dengan berhijab? Karena takutnya salah konsep, dia berpikir oh ini pamannya gitu loh, ini siapa lah yang sedekat-dekatnya lah gitu loh, abangnya harus gitu loh.
Harus berhijab. Siapakah yang boleh melihat di luar dia berhijab? Yang boleh dinikahi. Oh. Jadi ada urutan yang boleh dinikahi, itu berarti harus masih tidak boleh dinikahi urutannya. Itu pun dia harus menutup sebenarnya. Dan dia hanya boleh dilihat dengan wanita. Bahkan lagi di beberapa riwayat si perempuan ini pun harus menjaga auratnya dari perempuan lain, padahal sama-sama perempuan. Itu dia. Saking Allah itu memuliakan wanita, saking Allah itu ingin menjaga sosok seorang wanita, sampai-sampai jangan sembarang orang yang melihatnya. Bahkan wanita sama wanita pun sebenarnya harus menjaga auratnya. Kalau memang dia diharuskan untuk membuka auratnya, artinya gerah atau apa gitu, tapi sesama wanita dibolehkan asal tidak dengan membuka hal-hal yang tidak diperlukan. Seperti mentang-mentang sama-sama wanita pakai tank top, pakai daster, auratnya kemana-mana, pinggulnya kelihatan, perutnya udahnya kelihatan. Iya, mending bagus. Itu tas pinggangnya di mana-mana gitu. Jadi itu pun harus dijaga, membuka aurat yang berlebihan walaupun sesama-sama wanita. Ya. Jadi kalau dilihat dari kepada laki-laki itu yang boleh dinikahi. Jadi dewasa dalam arti dewasa. Ya, dia harus ditutup seperti paman, lalu saudara lisan, lalu ipar, itu boleh dinikahi ya. Jadi harus ditutup auratnya. Oke, ada satu lagi persepsi yang menarik. Ini kita ngomong masalah apakah tren dan kebutuhan ya, tapi kita kan ngomong bahwa basic dasarnya gitu loh, bahwa mungkin dengan mengetahui basicnya teman-teman bisa memulainya dengan benar, ataupun yang kalau sudah memulainya bisa membenarkan konsepnya gitu kan. Nah, yang paling menarik adalah ketidakpercayaan diri terhadap persaingan, bahwa kalau gue pakai jilbab, kalau gue interview gue kalah. Kalau gue pakai jilbab secara profesional ataupun mengejar karir lebih sulit karena yang satu lebih menarik dilihat gitu loh, atau apa? Lebih banyak yang bisa dilihat. Lebih banyak yang dilihat. Ya, dan gimana deh? Iya. Satu perusahaan atau interviewer yang menginterviewnya atau yang menyeleksinya, yang melihat wanita diterimanya dari dia tidak berhijab karena menarik, ya tidak, dia menarik karena tidak berhijab, sedangkan sama-sama menariknya padahal yang berhijab, dia akan mendapatkan dosa. Oke. Karena pertama dia tidak menjalankan perintahnya Allah, ya, untuk memilih wanita yang berhijab. Karena wanita itu lebih mulia daripada orang yang tidak berhijab. Kedua, dia mengutamakan birahinya untuk menilai seseorang wanita karena dilihat dari lebih banyak yang bisa dilihat, ya, dari tubuh wanita itu. bukan dari keahliannya, ya betul. Saya mau ngomong cuman biar bisa terima aja. Lalu berikutnya orang itu atau perusahaan tadi berdosa karena dia memilih wanita-wanita yang bisa dijual, ya, tanda kutip kecantikannya, kemolekan tubuhnya, keberanian wanita itu membuka auratnya untuk bisa menjual produk dari perusahaan tadi, atau bisa untuk menarik daya tarik dari konsumen, ya, untuk datang ke dagangannya. Itu udah sangat lebih berdosa lagi. Apalagi sampai melakukan satu peraturan, ya, menerapkan peraturan wanita di perusahaan ini dilarang yang berjilbab, berhijab. Itu dosa besar. Jangan keberkahan untuk perusahaan itu. Jangankan pertolongan Allah untuk pimpinan-pimpinannya, nggak bangkrut aja udah bagus tuh. Iya. Ya, kalau ada tuh dia tambah kaya aja tuh perusahaan apa betul. Pasti banyak yang berpikir gitu ya. Dia mendapatkan rahmatnya Allah, dia mendapatkan kasih sayangnya Allah. Luar biasanya Allah dengan kasih sayangnya. Yang Maha Rahman, dia memberikan rizki tanpa melihat
orang ini menyembahnya atau tidak. Allah saking maha rahmannya memberikan kekayaan kepada orang tanpa melihat dia itu sujud kepadanya atau tidak. Hanya dilihat dari kerja keras dan kepantasannya saja. Saking maha rahmannya Allah, siapa yang bekerja keras dia pasti akan mendapatkan apa yang diusahakannya. Ya, tapi orang-orang itu tidak mendapatkan maha rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, hanya mendapatkan maha pengasihnya Allah, maha rahmannya, tapi tidak maha rahimnya. Karena maha rahimnya Allah ini hanya didapat kepada orang-orang yang sujud kepada Allah, hanya orang-orang yang menjalankan perintahnya Allah. Jadi terjawab tuh. Dan Allah bilang itu hanya di dunia orang-orang yang tidak menyembahnya, tetapi tetap pintar, pandai, mewah, ya, kaya, tidak untuk di akhirat. Oke, menarik nih kan. Kalau tadi kan kita ngomong mengenai berprestasi di kantor. Ini teman-teman kan ada juga yang anak-anak kuliah nih. Ya, anak-anak kuliah yang mungkin merasa kalau gua berhijab, gua nggak gaul. Dijauhin ya, teman, dijauhin teman-teman. Kayak teman-teman yang kelasnya yang ganteng-ganteng itu lebih suka yang tadi bisa dilihat, gitu ya. Kayaknya nggak akan dapat idolanya kampus deh kalau misalnya nggak ini, atau misalnya bilang, oh, gue sebenarnya sama seksi sama dia, cuma gue nggak bisa tunjukin gitu kan. Nggak, dia mungkin menang gara-gara dia seksi atau apa. Ini bagaimana sih sebenarnya meningkatkan percaya diri teman-teman bahwa ya nggak hanya gara-gara teman pria bahwa ini harus ditunjukkan, tidak hanya gara-gara fashion aja dia pergaulan, dia harus merubah fashionnya, tidak berjilbab, artinya ya gue nggak berjilbab gara-gara nanti dah habis lulus udah perjodoh baru gitu loh. Nah mungkin sebenarnya pemikiran apa sih yang harusnya teman-teman dimiliki gitu ya? Pertama kali itu adalah nikailah kepada Allah, ya, yakinlah kepada Allah bahwa kalau kita berjilbab, para wanita, Allah akan mengumpulkan dia dan memberikan sahabat-sahabat yang memang suka dia dengan berjilbab. Ya. Jadi kalau ada ternyata dia nggak pakai jilbab, dia pakai jilbab, terus teman-teman pada menjauhinya atau pergaulan menjadi jauh atau lingkungannya menjauhi dia, agak terpisah. Ya syukur alhamdulillah, karena Allah telah menyayangi dia dan menjauhkan dia dari orang-orang yang tidak cinta dan tidak sayang kepada dia sesungguhnya. Itu hanya kamuflase gitu kan. Jadi orang-orang yang menjauhi dia itu ada berarti orang-orang yang hanya menipu dirinya. Pertemanan yang maya ya, persahabatan yang ternyata tidak tulus. Lalu pergaulan yang ternyata bisa membawa dia ke jurang maksiatan. Karena apa? Karena dia hanya dijadikan teman dan sahabat karena dia nggak pakai jilbabnya. Ketika dia pakai jilbab, Allah akan menukar sahabat-sahabatnya. Allah akan menggeser pergaulannya ke lingkungan yang lebih bagus. Percaya tuh. Nikah karena Allah hanya memberikan kepada yang baik kepada orang-orang yang baik. Insya Allah malah dia mendapatkan, sudah disaring Allah malah ya. Dia akan mendapatkan pria-pria yang jauh lebih baik. Dia berkumpul dengan orang-orang. Jadi yakinlah teman-teman wanita saat ini bahwa kalau ingin mendapatkan teman-teman yang baik, pergaulan yang baik, lingkungan yang baik, maka berhijablah dari sekarang yang baik, maka Allah akan mengumpulkan kalian kepada lingkungan dan persahabatan yang baik. Memang yang agak susah pada saat pemikiran itu terjadi, di saat setiap hari disogoki dengan berbagai macam kegiatan ataupun perlakuan-perlakuan yang mungkin kayaknya menarik secara, namanya juga anak muda ya Dan ya. Saya pengen itu, saya pengen kayak gitu loh, saya pengen kayak gitu, tapi kadang-kadang hijabers menjadi keterbatasan gitu loh. Artinya gini, saya pengen jalan ke mall, atau misalnya kita mau berjalan jam 10 malam di mall, atau mau nongkrong di pinggir jalan jam 11 malam, tapi saya hijabers gitu loh. Saya kok merasa terbatasi ya, saya merasa ini gitu loh. Atau misalnya saya mau ketemu sama teman-teman anak mobil gitu loh, tapi mereka kayaknya di sini kalau ada saya gitu loh. Atau apa, itu gimana seharusnya pola pikirnya? Kembali ke hati. Allah menciptakan kita itu
berakal dan berhati. Oleh karena itu kita lebih mulia dan lebih baik daripada segala makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Ya, termasuk para malaikat. Oleh karena itu makanya setan, jin dan para malaikat disuruh sujud kepada Adam waktu itu, pada manusia. Ya, karena kita yang paling mulia. Karena Allah ciptakan kita punya akal dan punya hati. Ketika tadi kalau saya kumpul ke tempat itu nggak bisa karena pakai hijab. Kalau saya nanti mau nongkrong ke sana nggak pakai hijab, jadi nggak enak. Nah, itu yang berkata adalah hatinya. Berarti ya itu nggak benar. Kalau sampai dia mengatakan nanti saya nggak bisa nongkrong lagi, bisa koko lagi kalau pakai hijab. Itu yang benar. Coba introspeksi. Iya, betul. Sebenarnya gue bener nggak sih itu nongkrong gitu? Betul. Kalau bener hatinya pasti bilang nggak apa-apa lagi. Iya. Gitu. Betul. Nah kalau memang itu dia penjagaannya Allah untuk orang-orang berhijab. Ketika kita berhijab dengan baik, dengan benar, maka Allah akan menjaganya. Ya. Lalu setan-setan itu yang tadinya menempel di seluruh lekuk tubuh kita dan panca indera kita itu cenderung berkurang gitu, karena hijab tadi sudah ada batasannya. Jadi kenapa makanya Allah memerintahkan kepada para wanita untuk berhijab, antara lain adalah untuk membatasi gerak-gerik setan mendekatinya. Karena itu sebenarnya setan ya. Iya. Sementara setan aja udah marah gitu ya. Karena setan itu sebenarnya kemarin udah komplain lewat FB. Gitu loh. Kuntilanak udah ngomong. Makanya dia kok pakaiannya pendekkan setan-setan yang di dunia daripada dia gitu kan. Setan-setan dunia pendek, dia pakai jubah panjang kuntilanak. Cewek-cewek lebih pendek pakainya. Udah pada galau tuh mereka, setan udah pada update status udah besar. Udah gusar kayak. Udah besar kan? Iya. Jadi keterbatasan kita, ketidaksiapan kita itu bukan hal yang dijadikan alasan untuk tidak bisa berhijab. Dan percayalah bahwa Allah akan memberikan teman, sahabat, dan lingkungan juga pekerjaan untuk kita para wanita itu yang baik kalau memang kita berhijab dengan baik. Nah, yang menarik lagi nih Dan, kalau pada saat kita ngomong ada nih konsep di mana sebenarnya di antara hijabers itu juga ada ada konflik gitu loh. Semakin mereka melihat temennya yang makin jubah panjang, mereka menghina gitu loh. Gila nih kelas berat nih, gitu kan. Ada kan teman-teman yang pakai hijabersnya udah panjang aja lurus, sampai bawah, jilbabnya sampai ke sini, itu ada kelasnya lagi tuh. Jadi kayak ada pembagian lagi, yang jilbabnya sampai dada, bagian kelas, ada juga sampai ke pinggang, ada yang sampai full udah lah ketutup semua gitu loh. Jadi apakah pemikiran mereka ini benar atau apakah mereka pantas untuk mencemooh atau misalnya langsung membedakan kelas gitu loh? Ya sama-sama menjalankan syariat Islam, ya, sama-sama menjalankan perintahnya Allah. Ketika mereka sama-sama berhijab, itu tadi permasalahannya adalah fashion dan stylenya. Itu kan kita tadi bicarain bahwa apapun fashionnya itu termasuk fashion ya, apapun stylenya, apapun desainnya, asalkan itu memang berhijab yang baik, menutup aurat dan tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya, ya itu udah benar. Mau itu panjangnya sekaki, panjangnya sedengkul, panjangnya sepaha, panjangnya sepinggang jilbabnya, itu benar semua. Tetapi batas minimalnya adalah jangan sampai di atas dada. Itu adalah batasannya. Lalu kalau misalnya standarnya saja udah masuk dan dia memperpanjang, itu malah lebih baik aturannya. Ada masalah kan? Mau dililin pakai selimutnya juga, semuanya nggak ada masalah. Atau dia ke sekolah pakai mukena gitu kan? Iya. Ketutup sampai bawah. Nggak ada masalah juga. Betul. Jadi asal standarnya sudah masuk, ya nggak ada masalah. Sekarang. Oke. Jadi kalau kita ngomong lah, Dan, sebenarnya pada saat apa sih standar minimum lah? Kalau misalnya teman-teman oke lah, Dan gue pengen nih besok berhijab, gue pengen standar minimum lah, artinya gue masuk ke dalam lingkungan ini loh hijab gitu. Yang standar aja lah, nggak usah yang masuknya level kelas berat gitu loh. Apa yang harus dilakukan bagi teman-teman yang mungkin baru berhijab atau yang kemarin masih salah berhijab gitu loh? Mulai buka-buka lemarinya, buka-buka lemarinya, bismillah gitu.
cari mulai pakaian-pakaian yang agak panjang. Kalau itu ada kemeja, kan pastikan ya kemeja, pilih kemeja tangan panjang. Lihat udah mulai pisahin antara yang tangan panjang sama tangan pendek, kan yang kecil sama yang kelonggaran. Pilih yang kelonggaran. Ya. Kata Rasul bilang berpakaianlah dengan bersih dan longgar. Itu dijelas lagi, diriwayatkan. Jadi longgar. Udah kita mah tinggal jalanin aja sebenarnya. Kata yang kurus badannya sih longgar kok, padahal kata gitu. Iya, asal bikin temen yang gendut. Iya. Kalau minjem baju adeknya lagi, kecil aja udah. Lagi musim tuh. Baju adek, Pakai baju adeknya. Baju adeknya dipak. Iya. Jadi ketat gitu kan. Jadi udah pisahin, terus pilih lagi celana panjang. Jeans nggak masalah. Jadi nggak masalah kalau memang itu longgar. Iya. Kalau bahannya saja jeans, karena sebuah bahan. Iya. Jadi kalau jeansnya ketat kayak jeans pensil, ini jangan. Sama aja memperlihatkan tubuh pantatnya. Jadi jeans yang longgar hanya sekedar bahannya saja. Punya celana bahan yang longgar ya, boleh pisahin lagi. Terus punya span, terus rok mini, celana pendek dan sebagainya yang buat pergi, mulai taruh buat di rumah aja. Nah, saatnya lah udah mulai hunting jilbab, pergi ke toko jilbab, kan cari jilbab-jilbab yang kalau pas dipakai di bawah dada, diulurinnya. Karena biasanya cewek makin pakai jilbab makin cantik biasanya deh. Wih banget. Kelihatan auranya gitu ya. Kelihatan banget tuh mukanya. Ya orang yang sama gitu ya. Maksudnya emang kelihatan gitu ya. Lebih tenang, kayak lebih ini ya. Lebih elegan. Terus lebih keibuan, lebih manis kan. Dan jauh dari. Tapi bukan karena memang yang berjilbab rata-rata ibu-ibu ya. Bukan, emang keibuan ya. Bukan keibuan. Keibuan bukan kayak ibu-ibu. Hati-hati dan dia sudah kayak ibu-ibu ya. Dan ini keibuan, lebih feminim. Dan yang pasti tadi dijaga oleh Allah dari serangan-serangan setan atau mendekatinya. Itu juga orang kan melihat juga orang-orang laki-laki ya. Wah ini berjilbab, pasti dia akan lebih sopan kalau dipakai benar ya. Pasti dia akan, walaupun akan menggoda, menggodanya juga pasti sopan lah bro. Coba bandingin orang yang godain, ini laki-laki lagi nongkrong, ada perawan cewek lewat, nggak pakai jilbab, pakainya seksi gitu, ngegodainnya gimana? Kayak burung antara burung sama tiga. Apa segala? Sekarang orang jilbab lewat. Tenang. Ya. Neng. Cuma gitu. Atau cuma paling banter cuma assalamualaikum. Gitu. Kalau dia paling banter gitu. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Neng gitu kan. Jawab waalaikumsalam, Mbak. Luar biasa. Dari sisi menggodanya aja udah beda. Betul. Karena setan gak maksimal di situ. Itu dia. Itu secara logis ya dan real. Bahwa setan dan penggoda ini gak maksimal menggoda orang-orang berjilbab. Juga orang juga mendekatinya juga mikir-mikir bagaimana ya saya mendekatinya. Diatur langsung mulai cari kalimat yang lebih sopan. Betul. Laki-laki yang ingin mendekati perempuan yang hijabnya baik pasti akan langsung berpikir kalimat-kalimat yang baik untuk pertama kali mau bisa membaca Al-Quran dulu ya, ayat-ayat dan dia langsung dulu. Iya. Jadi begitu udah hilang orang. Betul kan, beda kalau yang tidak berjilbab kan film apa nih? Film apa? Kalau yang berjilbab kan udah pasti omongannya, wah ini dia ngomongin ayat apa dia gitu kan ya, beda. Jadi dia mikir dulu sini, kalimat apa yang sopan buat mengajak kenalan ya gitu kan. Ketimbang sama yang nggak pakai jilbab dan pakaiannya terbuka, paling seenaknya dia tuh diri kan dari mana tadi? Biasa menggoda. Tapi kalau itu orang jilbab, assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam, boleh duduk di sini gitu. Nah lebih sopan. Nah itu dipenjagaan Allah terhadap penggoda dan setan-setan. Dan kalau misalnya kita tadi ngomong kembali ya, berpakaiannya tidak pakai celana panjang dan lain-lain. Sering yang paling susah adalah sikap kan. Mereka tidak bisa juga serta-merta merubah sikapnya dari yang urakan tiba-tiba menjadi sebuah karakter. Emang sekarang pertanyaannya adalah apakah orang jilbab itu memang harus kalem? Apakah orang jilbab itu memang harus yang
tenang. Siapa Atau bilang, emang boleh sih sebenarnya gaya ngomong gua kayak gini tapi gua jilbab gitu loh. siapa bilang orang nggak pakai jilbab juga apa namanya boleh ketawa urakan bercanda yang kelewatan pelak-pelakan kan juga kan. Kan menurut gaya kebiasaan nggak ada masalah. Mau siapa bilang nggak pakai juga nggak boleh juga. Jadi itu bukan satu alasan kan. Jadi jilbab nggak jilbaban dia perilaku harus tetap sopan. Karena kesopanan itulah gaya Islam. Nah ada lagi tuh masalah itu. Yang penting mah hatinya berjilbab. Gitu kan? Jilbab kan nanti aja, penting hatinya berjilbab. Ya, kadang saya mikir tuh, gimana caranya jilbabin hati ya? Masih galau juga. Iya. Ya, gimana coba hatinya dijilbabin dan nggak masuk lah gitu. Yang penting hatinya berjilbab ya gimana? Ya berjilbab nggak berjilbab kan sebenarnya hatinya harus baik kan gitu. Jadi kalimat yang ini sering terucap. Yang penting hatinya berjilbab mas. Dengan buat tahu berjilbab tapi tingkah lakunya oh kayak gitu tuh lihat tuh pacaran pegang-pegangan, terus tuh lihat tuh ngomongnya juga masih kasar-kasar begini. Mendingan saya nggak pakai jilbab tapi sering kayak gitu terdengar. Apa ya mengatasnamakan? Iya. Jadi mengatasnamakan kebaikan gitu. Iya. So baik banget. Jadi kalimat itu tadi tuh yang nggak boleh. Dia artinya kalaupun ada orang yang berjilbab tapi urakan atau perbuatannya nggak baik, itu oknum. Oh iya. Jadi oknum. Dulu pernah politisi dan bahasanya soal bahasa gitu kan. Oknum, bukan partai. Itu oknum. Jadi itu oknum. Bisa saja kok seorang kiai pakai undang-undang 10 lantai dengan tingginya perbuatannya nggak baik. Betul. Itu oknum. Jadi jangan menjudge bahwa itu ada kiainya. Terus ada seorang ustadz yang kelakuannya suka main perempuan, ya. Itu oknum, bukan dilihat dari ustadznya. Oh itu banyak kok orang polisi tapi kayak begitu, itu oknum yang melanggarnya, indisipliner dan sebagainya. Jadi jangan karena itu menjadikan sebuah alasan, karena siapapun dia, apapun jabatannya, bisa saja tergoda oleh setan. Ya, yang pasti adalah kita menjalankan perintahnya Allah, lalu terus maksimal berbuat yang baik. Tetapi ada yang tidak berbuat baik, itulah oknum. Gitu. Oke, dan kayaknya menarik artinya kita sudah melihat bagi teman-teman nih sebenarnya nggak susah lah dia berhijab gitu ya dengan benar ya selama nikah. Selama nikah sama Allah, bahwa kita yakin bahwa emang gini loh harusnya. Gitu loh. Emang ini kewajiban, nggak bisa dinegosiasikan. Tinggal bagaimana kita mengikhlaskan kali ini. Dan yakin kepada Allah bahwa kalau berjilbab itu terus teman-teman ngejauhin pergaulan yang nggak mau mendekati dia, lingkungan mencemooh, ya itu berarti tandanya lingkungan sahabat teman yang saat itu dia punya adalah nggak baik. Fata morgana. Ya, cuma duniawi. Ya. Jadi cuma menginginkan dia yang tidak berjilbab. Ya, sekarang pilih mana gitu kan? Dia pasti pilih Allah ya kan? Betul. Pilih kehidupan nantinya. Dan sekarang orang begini, banyak yang berusaha dengan keras pagi sampai malam hanya untuk kehidupan dunia yang cuma beberapa tahun lagi. Tetapi cenderung melalaikan dan melengahkan dan tidak bekerja keras untuk kehidupan yang nanti yang abadi di akhirat sana. Itu dia yang selama ini kita tidak perjuangkan, kehidupan yang abadi jauh lebih lama daripada kehidupan saat ini sekarang. Oke, dan terima kasih atas inspirasinya. Ya. Sebelum Dan Helmi menutup seperti biasanya, saya ingin membacakan sebuah quotes mengenai ini dari bule nih, biar agak sedikit teman-teman juga lihat ini bukan dari persepsi Islam aja bahwa hijabers itu baik gitu ya, hijabers itu menutup aurat itu baik. Ada sebuah quotes yang mengatakan real man like a classy woman, so don't expect to attract a real man if you dress, act, and talk like a whore. Kata dia kayak gitu. Jadi pria yang baik atau pria yang sesungguhnya adalah pria yang menyukai perempuan-perempuan yang classy zaman dulu, artinya berpakaian baik dan berpenampilan baik. Jadi jangan pernah kita berharap bahwa
kita akan menarik orang yang baik dengan cara berpakaian, berbicara, ataupun cara kita bertingkah laku sebagai wanita jalanan. Itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi teman-teman. Mungkin dan kami sebagai penutup supaya memberi semangat pada teman-teman bahwa hijabers is the best gitu. Ya. Sebelum memberikan kesimpulan ini ada sebuah doa yang teman-teman wanita semua dan para suami, para laki pun bisa untuk berdoa agar Allah ridho terhadap apa-apa yang kita kerjakan seluruhnya, dan terutama tentang aurat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih ya Allah ya Rabbana atas rezeki yang Kau berikan dan nikmat yang Kau berikan kepada kami sampai dan hari ini. Untuk anak dan istri, pasangan hidup kami, juga keluarga kami ya Allah. Allah ya Rabbana yang menguasai dan menggenggam apa-apa yang kami inginkan. Engkau yang mengatur segala pertemuan kami ya Allah ya Rabbi. Engkau pula yang memerintahkan semua yang baik-baik untuk kami lakukan. Allah ya Rabbi yang maha memiliki aurat yang kami miliki. Berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk mampu menjalankan perintah-Mu menutup aurat ini ya Allah. Beri kami kemampuan ya Allah ya Rabbi untuk menangkal semua prasangka, menangkal semua godaan ya Allah yang datang kepada kami terhadap keinginan kami menutup aurat ini. Allah ya Rabbi, pertemukanlah kami ya Allah dengan lingkungan, dengan teman-teman, dengan para sahabat yang benar-benar ridho, yang benar-benar tulus mencintai dan menyayangi kami sebagai teman dan sahabat. Allah ya Rabbi, pertemukan kami dengan orang-orang baik ya, dengan orang-orang yang juga mau menutup auratmu, yang juga mau menjalankan perintah-Mu ya Allah. Dekatkan kami ya Allah, kuatkan silaturahim kami ya Allah. Allah ya Rabbah, jadikan pasangan-pasangan hidup kami ini ya Allah pasangan hidup yang mau juga menutup auratnya. Karuniakan kami pula ya Allah anak-anak keturunan kami yang mau juga menyembah dan sujud kepada-Mu, mau juga ya Allah untuk menutup auratnya ya Allah. Allah ya Rabbah, berikan kami perlindungan-Mu ya Allah terhadap aurat kami ya Allah. Allah ya Rabbi, jangan jadikan aurat kami ini menjadi siksa-Mu ya Allah. Jangan jadikan aurat yang kami miliki menjadi cikal bakal kami disiksa oleh-Mu di akhirat nanti. Dan bukan untuk juga ya Allah menjadi pemberat kami di akhirat nanti. Dan jangan jadikan kami ya Allah menjadi pemberat di kiamat nanti ya Allah. Ya Allah ya Rabbah, berikan perlindungan dan tuntun juga bimbing segala perkataan dan perbuatan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Berikan kami kekuatan dan kemampuan ya Allah untuk menutup aurat kami ya Allah. Kami takut kepada siksa-Mu ya Allah. Kami takut ya Allah kami tidak dapat menjalankan perintah-Mu. Oleh karena itu berikan kami kemampuan, kesempatan, kekuatan ya Allah, dan juga bimbingan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Jadi ini teman-teman ya, para sahabat semua, para wanita, juga para pria wajib mengingatkan kepada teman-teman wanitanya juga agar pentingnya berhijab dan terus mengingatkan bahwa kapan saja kita bisa mati dan kapan saja Allah bisa menyangkut nyawa kita, sehingga tidak ada lagi kalimat nanti ya kalau saya sudah siap saya baru pakai jilbab, dan nanti ya kalau saya sudah mampu baru saya pakai jilbab. Tidak ada lagi kata-kata itu. Maka mulai dari sekarang niatkan ya bahwa berikan yang terbaik untuk Tuhan kita yang memberikan semua nikmat
yang kita miliki sampai saat ini. Lakukanlah dengan baik, dengan cara yang baik untuk hasil yang baik. Saya dari Helmi. Saya Dodi Domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.